Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia serta generasi muda yang saya hormati. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembacaan biografi Rasulullah, sebuah studi analitis berdasarkan sumber-sumber yang autentik yang disusun oleh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Baik, kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. D. Kondisi keagamaan dan sosial masyarakat Cina. 1. Kehidupan keagamaan. Pada abad ke-6 Masehi, di wilayah Cina tumbuh berkembang 3 ajaran agama: Lao Tse, Konfusius, dan Buddha. Ajaran Lao Tse berhaluan paganisme atau penyembahan terhadap berhala, dan ajaran ini lebih banyak menonjolkan doktrin-doktrin moral dan jarang mengajarkan ritual-ritual praktis tertentu. Para pengikutnya banyak yang memilih hidup menjauhi keduniaan sebagai seorang pendeta atau begawan. Karena itu, sepeninggal Lao Tse, para pengikutnya banyak yang berpindah ke ajaran-ajaran lain. Berbeda halnya dengan ajaran Konfusius. Selain lebih banyak mengajarkan ritual-ritual praktis daripada doktrin-doktrin moral, ajaran ini juga lebih cenderung memperhatikan urusan-urusan duniawi. Karena itu, para pengikutnya pun dalam beberapa masa banyak yang tidak percaya dengan penyembahan-penyembahan terhadap Tuhan tertentu. Mereka justru lebih memilih untuk menyembah apa yang mereka kehendaki, seperti pepohonan dan sungai-sungai. Pada perkembangan berikutnya, di tengah-tengah para penganut Konfusius, muncul warna pengkultusan terhadap Konfusius. Hal ini banyak mereka manifestasikan dengan membangun candi-candi untuk menaruh patung Konfusius. Setelah itu, pada saat-saat tertentu, mereka mendatangi candi-candi tersebut untuk menyembah patungnya dan juga mempersembahkan sesaji atau hewan-hewan korban di hadapan patung-patungnya. Sebelum Islam datang, di Cina juga pernah berkembang ajaran animisme, kepercayaan dan pemujaan terhadap arwah-arwah, terutama arwah para leluhur. Hal itu karena mereka berkeyakinan bahwa arwah-arwah tersebut tetap masih hidup bersama mereka kendati jasad mereka telah mati. Sedangkan ajaran Buddha saat itu pun hanya tinggal sedikit sekali ajaran-ajaran kesederhanaannya yang tersisa, yakni karena para Brahmana yang menentangnya telah berhasil menenggelamkannya jauh ke dasar bumi. Akibatnya, ajaran Buddha pun perlahan-lahan berubah menjadi agama pemujaan terhadap berhala-berhala. Lalu para pengikutnya beramai-ramai membangun candi-candi untuk meletakkan patung-patung Buddha. Walhasil, patung-patung inilah yang pada akhirnya menenggelamkan berbagai sisi tuntunan keagamaan dan kemasyarakatan yang pernah terlihat pada zaman keemasan atau kejayaan ajaran Buddha. Ironisnya lagi, setelah itu kondisi keagamaan dan kehidupan masyarakat Buddha semakin banyak disusupi oleh unsur-unsur sihir dan dugaan. Demikianlah, akhirnya ajaran Buddha ini perlahan-lahan mulai terkikis habis setelah 1000 tahun lebih mewarnai berbagai sisi kehidupan sebagian umat manusia. 2. Kehidupan sosial masyarakat Cina. Di dalam ajaran-ajaran keagamaan yang lahir dan tumbuh di Cina, Konfusius dan lain-lainnya, tadi nyaris tidak ada yang memiliki cahaya petunjuk, pembangkit keimanan dan aturan-aturan syariat dari langit yang bisa digunakan untuk memecahkan segala permasalahan yang terjadi di dunia ini. Pasalnya, mayoritas agama tersebut hanya mengajarkan hikmah-hikmah dari para ahli hikmah dan contoh teladan dari para tokoh ternama. Dengan begitu, setiap orang pun berhak menggunakannya atau meninggalkannya dengan sesuka hati. Fakta dan realitas inilah yang akhirnya menyebabkan lahirnya mitos penghormatan terhadap kaum lelaki secara berlebihan dan juga penistaan terhadap keberadaan kaum perempuan seperti yang pernah dilakukan oleh masyarakat Arab pada zaman jahiliyah. Terkait dengan hal ini, masyarakat Cina memiliki kebiasaan atau adat tersendiri dalam rangka menyambut kelahiran seorang bayi laki-laki. Disebutkan mereka akan menggantungkan busur dan anak panah di atas pintu sebagai tanda bahwa di rumah itu telah lahir seorang anak laki-laki yang akan menjaga keluarga tersebut. Akan tetapi ketika yang lahir adalah bayi perempuan, mereka akan menggantungkan pintalan benang di atas pintu rumahnya sebagai pertanda ketundukan dan kelemahan. Di bawah pengaruh Buddha Cina ini, beberapa negara terlihat banyak yang mempraktikkan pemujaan terhadap dewa-dewa dan penyembahan terhadap patung-patung. Mereka juga banyak mengubah nilai-nilai persaudaraan yang diajarkan Buddha dengan berbagai macam bentuk ritual baru dan dongeng-dongeng takhayul. Pada sisi lain, filsafat Konfusius sendiri tidak pernah melarang
penerapan sistem tingkatan sosial atau kasta pada suatu masyarakat, yakni sebagaimana sistem kasta sosial yang berlaku di India. Kondisi keagamaan dan sosial masyarakat India. 1. Kehidupan keagamaan. Ajaran keagamaan yang berkembang di India saat itu adalah ajaran Brahmana. Para penganutnya melakukan penyembahan terhadap berbagai bentuk kekuatan pengatur alam semesta yang telah mereka jelmakan dalam berbagai bentuk patung. Mereka yakin bahwa kekuatan-kekuatan itu bisa merasuk dalam patung-patung yang mereka buat itu, sehingga mereka pun menyembahnya. Pada awalnya jumlah dewa atau tuhan kaum pengikut Brahmana ini sangat banyak sekali. Kemudian sejalan dengan waktu, para pengikutnya melakukan banyak pengubahan dan penggantian terhadap ajaran-ajaran Buddha ini. Bahkan akhirnya berkesimpulan bahwa dewa mereka hanya ada 3, Brahma, Siwa, dan Wisnu. Setelah sekian lama ajaran Brahmana dianut bangsa India, ajaran Buddha muncul dan perlahan-lahan mulai menggantikan posisi ajaran Brahmana. Akan tetapi pada fase awal perkembangannya ini, ajaran Buddha sama sekali belum menyentuh hal-hal yang berhubungan dengan kekuatan gaib. Ia hanya memfokuskan diri pada upaya melakukan perbaikan sosial dengan cara mengajarkan pengekangan terhadap hawa nafsu atau keinginan dan pengendilan diri dari segala macam bentuk kenikmatan duniawi. Namun dalam perjalanan berikutnya, ajaran-ajaran moralitas Buddha ini lebih banyak diwarnai oleh pemikiran-pemikiran yang menyimpangkannya dari tujuan semula. Akibatnya ajaran Buddha pun tertutup oleh khayalan-khayalan idealis yang sulit dipraktekkan. Walhasil ajaran ini pun mengalami kemunduran seperti yang terjadi pada ajaran Brahmana. Lalu perlahan-lahan berbagai kebiasaan buruk mulai masuk ke dalam ajaran Buddha. Bahkan tak lama setelah itu antara ajaran Buddha dan ajaran Brahma semakin sulit untuk dibedakan, yakni karena keduanya telah meleburkan diri dan menjadi satu. Sejak itulah kepercayaan atau agama penyembahan berhala menyebar luas di tengah-tengah masyarakat India. Disebutkan kondisi ini menyebabkan munculnya berbagai macam jenis Tuhan yang tak terhitung jumlahnya. Lucunya Tuhan-Tuhan itu mereka ambil dari berbagai macam bentuk dan jenis. Dan diantaranya adalah para tokoh sejarah dan pahlawan yang mereka yakini telah dirasuki roh Tuhan. 2. Gunung-gunung yang mereka yakini sebagai tempat bersemayam Tuhan-Tuhan mereka. 3. Barang-barang perhiasan seperti emas dan perak yang mereka yakini sebagai perwujudan Tuhan. 4. Sungai-sungai seperti sungai Gangga. 5. Alat-alat penerangan. 6. Binatang-binatang. Di antara binatang yang paling memiliki tingkat keagungan menurut mereka adalah sapi. Selain yang telah disebutkan tersebut, masih banyak tuhan-tuhan lain yang mereka sembah seperti yang berbentuk bintang-bintang. 2. Kondisi sosial. Para sejarawan sepakat bahwa fase paling buruk bagi bangsa India dalam sejarah keagamaan, moralitas, dan kehidupan sosialnya adalah pada permulaan abad ke-6 Masehi. Pada masa itu India diliputi oleh berbagai bentuk dan fenomena dekadensi moral yang hampir menyelimuti seluruh sisi kehidupannya. Ironisnya, dekadensi moral ini pun sempat mewarnai dan memasuki ruang-ruang peribadatan. Disebutkan di India saat itu terdapat sekelompok kaum laki-laki dari sebuah aliran keagamaan yang menyembah perempuan-perempuan telanjang. Sebaliknya, ada sebagian perempuan dari beberapa aliran keagamaan yang menyembah laki-laki telanjang. Dan dalam bidang kehidupan sosial, kaum perempuan nyaris tidak berharga dan tidak memiliki kehormatan sama sekali. Ada beberapa praktek kehidupan sosial yang mengindikasikan hal tersebut. Di antaranya adalah kebiasaan para suami mempertaruhkan istrinya di meja perjudian dan berlakunya peraturan yang tidak membolehkan seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya untuk menikah lagi. Sementara itu di kalangan para wanita bangsawan atau golongan kasta tertinggi, kaum wanitanya harus menjalankan tradisi pembakaran diri secara hidup-hidup apabila ditinggal mati suaminya. Itulah kaum perempuan di dalam masyarakat India saat itu. Mereka tak lebih dari budak yang bisa diperlakukan dengan sesuka hati. Dalam konteks sosial, ajaran agama Hindu membagi masyarakat dalam 4 kasta, yaitu 1. Brahmana atau Brahmin, para pendeta dan agamawan. 2. Ksatria, para panglima perang. 3. Waisya, para petani dan pedagang. 4. Sudra, para pembantu atau orang-orang yang mengabdi kepada 3 kelompok di atas. Dalam pandangan ajaran ini, kasta keempat tersebut merupakan kumpulan orang-orang najis. Karena itu mereka tidak boleh digauli dan juga tidak diperbolehkan untuk belajar apapun termasuk mempelajari kitab suci mereka. Adapun dalam bidang hukum, denda atau sanksi karena membunuh anjing, kucing, kodok, burung gagak, burung hantu dan orang yang berasal dari tingkatan kasta terendah ini adalah sama. Sedangkan golongan Brahmana adalah manusia-manusia yang memiliki kekebalan hukum. Mereka diperbolehkan untuk membunuh orang lain sekehendak hati. Itulah fenomena dan keadaan dunia saat itu. Baik di wilayah Arab maupun di luar jazirah Arab telah dilanda sebuah dekadensi moral yang sangat parah dan membutuhkan datangnya seorang utusan Allah. Oleh karena itu Allah SWT mengutus Muhammad SAW sebagai utusannya kepada seluruh manusia, bangsa Arab maupun non-Arab,
untuk menolong mereka dari kehancuran dan kebobrokan, serta mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya Allah. Baik, untuk sementara mungkin kita nanti akan masuk ke lebih spesifik lagi dari yang kita bacakan ini, yaitu Muhammad dari kelahiran sampai penobatannya sebagai Rasulullah. Baik, kita lanjutkan lagi dengan judul yang baru dari buku ini, yaitu Muhammad dari kelahiran sampai penobatannya sebagai Rasulullah. 1. Silsilah Muhammad. Beliau adalah Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hasib ibnu Abdul Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay ibnu Ghalib ibnu Fahr ibnu Malik ibnu Nadar ibnu Kinanah ibnu Khuzaimah ibnu Mudrikah ibnu Ilyas ibnu Burhar ibnu Nazar ibnu Ma'ad ibnu Adnan. Silsilah di atas diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya dan telah disepakati bersama oleh para ulama. Adapun silsilah Rasulullah dari Adnan sampai kepada Adam alaihissalam hingga kini masih diperdebatkan oleh para ulama. Bahkan dalam hal ini pun tidak ada sumber otentik yang bisa dijadikan rujukan atau pegangan. Hanya saja para ulama telah sepakat bahwa Adnan berasal dari keturunan Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Sedangkan paman-paman beliau dari pihak ibu adalah berasal dari keturunan Bani Zahra. Karena itu ibunda Rasulullah Aminah binti Wahab adalah keturunan Bani Zahra. Kemudian nasab atau silsilahnya keduanya ayah dan ibu Rasulullah bertemu pada Kilab ibnu Murrah. Allah Subhanahu wa taala memang menghendaki agar Rasulullah terlahir dari orang yang memiliki nasab terbaik dan berasal dari suku atau kabilah yang paling mulia di muka bumi ini. Tentang hal ini Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah telah memilih keturunan Bani Kinanah dari keturunan Bani Ismail, memilih suku Quraisy dari keturunan Bani Kinanah, dan telah memilih keturunan Bani Hashim dari keturunan bangsa Quraisy, dan Allah telah memilihku dari keturunan Bani Hashim. Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya pada hari penciptaan para makhluk itu Allah telah menjadikanku yang terbaik di antara mereka. Kemudian ketika mengelompokkan mereka, Allah mengelompokkan diriku ke dalam golongan yang terbaik. Dan ketika Allah menciptakan kabilah-kabilah, Ia telah menempatkanku pada kabilah terbaik. Lalu ketika Allah menciptakan keluarga-keluarga, Ia menempatkanku di sebuah keluarga yang terbaik. Maka sesungguhnya aku adalah makhluk yang paling baik nasab dan keluarganya di antara para makhluk tersebut. Dan Abu Sufyan tidak bisa mengingkari ketinggian dan kemuliaan nasab Rasulullah ini. Kendati sebelum masuk Islam ia termasuk orang yang sangat memusuhi Rasulullah. Terbukti sebelum masuk Islam ia pernah berkata, ia Nabi Muhammad orang yang paling bernasab terhormat nasabnya di antara kami. Itulah nasab Rasulullah Muhammad SAW. Adapun tentang nama beliau yaitu Muhammad adalah pemberian kakeknya Abdul Muttalib. Pemberian nama ini dimotivasi oleh ketidaksukaannya dengan nama-nama keluarganya selama ini, dan dengan nama Muhammad ini ia juga berharap agar cucunya tersebut mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala di langit dan dari seluruh makhluk yang ada di bumi. Hikmah dan arti dari pemilihan nasab Muhammad. A. Masyarakat Arab hanya mau mendengarkan pendapat atau pernyataan dari orang-orang yang memiliki silsilah atau garis keturunan yang terhormat saja. Karena itulah Allah memilih Rasulnya dari kalangan orang-orang yang memiliki silsilah yang paling terhormat di mata mereka, yakni agar musuh-musuh Islam tidak memiliki senjata untuk menghalang-halangi dakwah agama Allah. Selain itu adalah agar tidak ada yang berprasangka bahwa ajaran yang dibawanya adalah hanya sekadar untuk mengubah status sosialnya. B. Terpilihnya Rasulullah SAW dari keturunan Arab tidak lain merupakan bukti bahwa Allah mencintai bangsa Arab. Oleh karena itu setiap Muslim hendaknya mencintai bangsa Arab dalam kapasitasnya sebagai sebuah bangsa dan bukan dalam kapasitasnya sebagai individu-individu. Sebab berapa banyak dari individu-individu masyarakat Arab yang telah menyeleweng dari ajaran Islam, terhadap mereka ini kita justru harus membenci dan mencela perbuatan sesat mereka itu dan bukan membenci sisi kebangsaan mereka. 2. Khitanan dan pemberian nama. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah khitanan Muhammad. Sebagian ulama berpendapat bahwa beliau telah dikhitan sejak lahir, artinya ia telah lahir dalam keadaan telah dikhitan. Namun, ada pula yang menuturkan sebagaimana berikut, kakeknya Abdul Muttalib mengkhitannya pada hari ke-7 setelah kelahirannya. Setelah itu ia mengadakan perjamuan khusus dan memberi nama Muhammad. Sedang pendapat yang pandang kuat oleh para ulama besar adalah pendapat yang menyebutkan Rasulullah dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan. Sementara itu ketika kaum Quraisy bertanya kepada Abdul Muttalib tentang alasannya memberi nama Muhammad dan bukan dengan nama-nama yang biasa dipergunakan di kalangan keluarganya, ia menjawab bahwa dengan nama tersebut dirinya berharap agar cucunya mendapatkan pujian dari Allah di langit dan dihormati oleh seluruh makhluknya yang berada di bumi.
Rasulullah juga memiliki nama-nama yang lain selain Muhammad. Beliau berkata, sesungguhnya aku ini memiliki beberapa nama. Aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah Mahi si penghapus yang diutus Allah untuk menghapus kekafiran. Aku adalah Hasyir si penghimpun yang mengumpulkan orang-orang di bawah kekuasaanku. Dan aku adalah Aqib. Zuhri mengatakan arti Aqib adalah nabi terakhir dan tidak ada nabi lagi setelahnya. Kemudian dalam riwayat Ibnu Sa'ad terdapat tambahan nama yaitu dan Al-Khatim atau penutup. Dalam riwayat Muslim juga disebutkan nama-nama lain seperti Al-Muqaffa, orang yang dimuliakan, dan Nabi Ar-Rahmah, utusan pembawa rahmat. Sedangkan dalam riwayat Tirmizi, nama lain disebutkan adalah Nabil Al-Malahim, utusan yang bertugas menyatukan. Beberapa kabar yang bisa dipercaya menuturkan bahwa ibunda Rasulullah sendiri memberi nama beliau Ahmad melalui sanad yang hasan. Ibnu Sa'ad meriwayatkan Ali radhiyallahu an menuturkan Rasulullah telah bersabda, aku diberi nama Ahmad. Sebagaimana dimaklumi, ayah beliau meninggal saat beliau masih berada dalam kandungan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa yang memberi nama beliau adalah ibundanya sendiri. Hal itu diperkuat oleh beberapa riwayat yang berikut ini. Dari jalur periwayatan Waqidi yang sanadnya bersambung kepada Abu Ja'far Muhammad ibnu Ali ibnu Sa'ad menceritakan yang menuturkan ketika tengah mengandung Rasulullah, Aminah diperintahkan untuk memberi nama Ahmad untuk bayi yang dikandungnya. Abu Naim meriwayatkan Buraidah dan Ibnu Abbas menceritakan Aminah bermimpi dalam tidurnya. Ia mendengar seseorang berkata kepadanya, engkau sedang mengandung manusia paling suci dan penghulu seluruh alam semesta ini. Maka apabila engkau telah melahirkannya, berilah nama anakmu itu dengan Ahmad, Muhammad, dan seterusnya. Riwayat lain yang bisa memperkuat riwayat di atas adalah riwayat yang pernah disampaikan oleh Ibnu Ishaq dan Al-Baihaqi dalam kitab Ad-Dalail. Diriwayatkan Aminah mengatakan bahwa ketika mengandung Rasulullah, dirinya pernah didatangi seseorang. Lalu orang itu berkata kepadanya, apabila anak ini telah lahir, berilah ia nama Muhammad, karena sesungguhnya namanya dalam kitab Taurat dan Injil adalah Ahmad. Semoga dengan nama itu ia dipuji oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Sedangkan namanya dalam Al-Quran adalah Muhammad. Demikianlah maka Aminah pun memberi namanya Muhammad. Nama Muhammad. Pada akhir riwayat disebutkan ia memberitahukan kepada Abdul Muthalib tentang perintah yang mengharuskan dirinya memberi nama Muhammad untuk bayi yang lahir dari rahimnya. Setelah mendengar kabar tersebut, Abdul Muthalib melontarkan sebuah syair yang akhir baitnya berbunyi, nama Ahmad telah terukir dalam lisan setiap insan. Riwayat ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Asakir. Selain nama, Rasulullah SAW mendapat julukan Abu Qasim. Akan tetapi beliau memerintahkan kita untuk memanggil namanya dan tidak menyebutkan julukannya. Disebutkan malaikat Jibril pernah menjuluki Rasulullah Abu Ibrahim, namun Rasulullah tidak suka menggunakan julukan yang diberikan kepadanya itu. Para ulama berpendapat tentang hukum menyebut julukannya dan tentang menyebut nama dan julukannya sekaligus. Menurut sebagian ulama, menyebutnya dengan julukan itu dilarang selama beliau masih hidup. Akan tetapi sebagian kalangan berpendapat bahwa yang dilarang adalah menyebut nama dan julukannya sekaligus. Nama Ahmad sendiri belum pernah terdengar sebelumnya, dan sebagian bangsa Arab menamai anak-anaknya dengan Muhammad adalah setelah terdengar luas bahwa akan diutus seorang nabi bernama Muhammad. 3. Ditinggal mati orang tuanya, pengasuhan oleh kakeknya, dan pengasuhan oleh pamannya. Para ahli magazi dan sirah berbeda pendapat tentang tanggal wafat ayahanda Rasulullah. Menurut pernyataan Ibnu Ishaq yang dikuatkan oleh Ibnu Sa'ad, ayahanda Rasulullah meninggal dunia pada saat beliau dalam kandungan sang ibu. Inilah pendapat yang paling masyhur dan dipandang paling kuat oleh sebagian besar ulama. Ayahanda Rasulullah meninggal dunia pada saat beliau masih dalam kandungan sang ibu. Inilah pendapat yang paling masyhur dan dipandang paling kuat oleh sebagian besar ulama, semisal Az-Zahabi dan Ibnu Katsir. Pendapat ini pula yang kemudian dikukuhkan oleh ayat Al-Quran berikut. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? Quran Surah Ad-Duha 6. Berdasarkan keterangan Al-Quran ini menjadi semakin jelas bahwa Rasulullah lahir dalam keadaan yatim, tidak memiliki ayah. Menurut riwayat yang paling masyhur, Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah dalam keadaan yatim pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Adapun tahunnya terkenal dengan sebutan tahun gajah. Dan menurut perhitungan para orientalis, tahun tersebut sama dengan tahun 570 Masehi. Sedangkan menurut seorang pengkaji sejarah bernama Mahmud Basa Al-Falaki, Muhammad lahir pada tanggal 9 Rabiul Awal yang bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Karena ayahnya meninggal dunia, maka yang mengurus dan mencukupi kebutuhannya adalah kakek beliau, Abdul Muthalib, sedangkan yang merawatnya adalah ibundanya sendiri, Aminah binti Wahab. Abdullah meninggal dunia di Madinah, tepatnya di kediaman para paman yang berasal dari keturunan Bani Najjar. Disebutkan ketika ia tengah menjalankan perintah Abdul Muthalib untuk membeli kurma di Madinah. Jenazah Abdullah dikebumikan di
Dar An-Nabiyah, tepatnya di bawah ambang pintu rumah yang kedua atau di bagian sebelah kiri orang yang akan masuk ke Dar An-Nabiyah. Abdullah wafat dalam usia 25 tahun. Demikianlah akhirnya Muhammad kecil diasuh ibundanya sendiri dan menjadi tanggungan sang kakek Abdul Muthalib sekali kembalinya dari penyusuannya di kampung Bani Sa'ad. Ketika usia Rasulullah genap 6 tahun, ibunda beliau Aminah binti Wahab meninggal dunia di Abwa. Alkisah saat itu ia sedang dalam perjalanan pulang kembali ke Mekah bersama Muhammad setelah mengunjungi paman-paman dan saudara dari pihak ayahnya, yaitu keturunan Bani Adi ibnu Najjar di Madinah. Sepeninggal ibundanya tercinta itu, Muhammad diantarkan oleh pelayan dan pengasuhnya Ummu Aiman kepada kakeknya Abdul Muthalib di Mekah. Maka sejak itu Abdul Muthalib merawat dan mengasuh beliau dengan segala kemampuannya hingga wafat. Pada saat kakeknya wafat, usia Muhammad masih 8 tahun. Sebelum meninggal, Abdul Muthalib sempat mewasiatkan pengasuhan Muhammad kepada Abu Talib pamannya. Abu Talib merupakan saudara kandung seayah dan seibu dengan Abdullah, ayah Muhammad. Adapun ibunda dari kedua nenek Rasulullah SAW adalah Fatimah binti Amru ibnu A'id. Telah banyak kabar yang meriwayatkan bagaimana perhatian Abdul Muthalib terhadap cucunya Muhammad selama dalam asuhannya. Salah satunya adalah riwayat yang disampaikan oleh Abu Ya'la yang menuturkan suatu ketika Abdul Muthalib menyuruh Muhammad untuk mencari untanya yang hilang dalam pengembalaan. Setelah beberapa lama ditunggu, cucunya itu ternyata tak kunjung datang, maka ia pun menjadi gelisah dan sangat bersedih. Maka ketika Muhammad kembali dengan membawa unta-unta tersebut, Abdul Muthalib bersumpah tidak akan pernah lagi menyuruh dan meminta bantuan si kecil Muhammad. Selain itu ia juga berjanji tidak akan pernah meninggalkan cucunya itu sendirian. Demikianlah sejak itu sang kakek selalu berada di dekat cucunya itu. Abdul Muthalib tidak pernah mengizinkan seorang pun memasuki kamar Muhammad saat ia sedang tidur. Disebutkan Abdul Muthalib tempat duduk khusus yang tidak pernah diduduki oleh orang selain dirinya dan Muhammad. Abdul Muthalib juga memiliki sebuah tikar khusus di dekat Ka'bah, namun tak seorang pun dari anak-anaknya yang berani menempati tikar tersebut. Mereka hanya berani dan diperbolehkan duduk di sekitar tikar tersebut. Adapun Muhammad, ia selalu duduk bersama sang kakek di atas tikar itu. Menurut beberapa kitab sirah, paman beliau Abu Talib juga memberikan perhatian yang sangat besar terhadap keponakannya itu. Dikisahkan Abu Talib tidak pernah tidur kecuali bila Muhammad sudah berada di sampingnya. Ia tidak pernah pergi kecuali dengan mengajak Muhammad. Ia selalu menyiapkan hidangan khusus untuk Muhammad. Bahkan ia tidak pernah makan sebelum Muhammad makan terlebih dahulu. Paman beliau ini mengasuh dan merawat beliau dengan penuh perhatian sampai wafatnya, yaitu 3 tahun sebelum hijrah. Hikmah keyatiman Muhammad. Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki agar Rasulullah tumbuh sebagai seorang anak yatim dan jauh dari pendidikan ayah, ibu dan kakeknya. Ayahandanya meninggal pada saat dirinya masih berada di dalam perut ibundanya. Lalu ia menghabiskan masa kanak-kanaknya yang pertama di wilayah pedalaman bersama Bani Sa'ad dan jauh dari seluruh keluarganya. Tidak berselang lama, ibundanya tercinta meninggal dunia, sehingga ia tidak bisa lama menikmati cinta kasih sang ibu. Bahkan tidak lama dari peristiwa itu, ia juga harus kehilangan kakek tercintanya, Abdul Muthalib. Semua ini tentu saja tidak lepas dari hikmah yang sangat tinggi nilainya bagi Rasulullah SAW. Dan salah satu hikmah yang paling jelas adalah agar para penentang dakwah Islam tidak memiliki alasan untuk menghembuskan keraguan-raguan ke dalam hati dan pikiran manusia bahwa ajaran yang disampaikan Muhammad telah dipersiapkan sejak ia kecil oleh ayah dan kakek beliau untuk memberinya kedudukan duniawi tertentu. Atau bahkan kenabian Muhammad SAW itu telah sengaja dibentuk oleh kakek dan ayahnya sejak kecil untuk menempatkannya sebagai orang yang terpandang di mata manusia. Bila keyatiman itu tidak terjadi pada Rasulullah, niscaya dengan dugaan seperti ini akan sangat beralasan. Sebab seperti kita ketahui, kakek Rasulullah saat itu pun memiliki kedudukan yang sangat tinggi di tengah-tengah kaumnya. Ia adalah penanggung jawab pelayanan Ka'bah yang bertugas mengurusi perjamuan dan minum para jamaah haji. B. Dan keyatiman Rasulullah SAW ini sesungguhnya merupakan cermin bagi setiap anak-anak yatim di setiap zaman dan dimanapun berada, yakni agar mereka mengetahui bahwa terlahir sebagai seorang yatim bukanlah sebuah siksaan. Lebih dari itu adalah agar mereka sadar sepenuhnya bahwa untuk mendapatkan sebuah kedudukan tinggi, mereka tidak boleh hanya berpangku tangan dan mengharapkan belas kasihan saudara-saudaranya yang lain. Baik, itulah dulu sementara yang kita bacakan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.